Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Prodi Pendidikan Biologi angkatan tahun 2020. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Indah Fitri Rahmawati dengan NIM belakang 110. Saya Lisa Amelia dengan NIM 22242000019. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 22242000064 dari kelas 3C. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Zulfi Amalia dengan NIM 22242000021. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem ini biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Struktur organ reproduksi pria beserta fungsinya. Yang pertama yaitu testis. Testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sampai beberapa bulan dan juga berfungsi mendorong sperma ke arah uretra. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar vesikula seminalis, berfungsi untuk mensekresikan cairan kental yang bersifat alkalis dan fruktosa. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menjaga sel agar tetap sehat dan mempertahankan kualitas sperma agar tetap baik. Yang keenam yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan dan lendir yang bersifat basah dan berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Saluran ejakulasi adalah saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra adalah saluran akhir reproduksi yang berada di dalam penis. Skrotum adalah kantung pelindung testis yang berfungsi untuk melindungi testis. Terus penis adalah alat reproduksi jantan yang berasal dari bahasa Latin phallus yang artinya ekor, berfungsi sebagai alat pembuangan zat metabolisme berwujud cairan dan sebagai alat reproduksi. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam bagian dalam dan bagian luar? Silahkan simak pembahasan selanjutnya. Bagian luar. Bagian luar terdiri dari mons pubis, klitoris, vestibulum, labia mayor, labia minor, dan kelenjar Bartholin. Mons pubis mengandung banyak kelenjar sebasi atau minyak, berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual. Klitoris berfungsi menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Vestibulum berbentuk seperti perahu atau lonjong, terdiri dari muara uretra, kelenjar parauretra, kelenjar paravagina. Labia mayor merupakan struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapis lemak, dan fungsinya itu untuk melindungi organ luar lainnya. Labia minor, lipatan kulit halus dan tak memiliki lapisan lemak. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan sekresi cairan untuk melumasi Miss V.
Kemudian, bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari ovarium, tuba falopi, rahim atau uterus, vagina, serviks. Ovarium berfungsi untuk memproduksi telur matang, pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum. Tuba falopi merupakan tempat terjadinya konsepsi. Tuba falopi juga berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Kemudian rahim atau nama lainnya yaitu uterus berfungsi sebagai tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian serviks. Serviks berfungsi sebagai penghubung antara vagina dan rahim. Serviks terbagi menjadi dua. Yang pertama ada endoservix, yang kedua ada exoservix. Kemudian ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan keluar bayi. Kemudian vagina juga berfungsi sebagai penyimpanan semen sementara. Bisa dilihat dari gambar. Di situ sudah sangat jelas bahwasannya ada bagian dalam dan bagian luar dari sistem reproduksi wanita. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pria dan wanita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.